Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Ayu, usia saya 27 tahun. Saya berasal dari kota Jombang, Jawa Timur. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama menjalani bisnis Azaria. Sebelumnya, saya ingin menceritakan terlebih dahulu kegiatan saya sebelum menjalani bisnis ini. Sebelum saya menjalankan bisnis Azaria, saya adalah seorang guru. Akan tetapi, karena kan saya sudah menikah, suami saya meminta untuk mengurus rumah tangga saja. Saya menyetujuinya, tapi dalam hati saya ingin menjadi ibu rumah tangga yang tetap produktif. Maksudnya produktif adalah meskipun saya berada di rumah, tapi saya bisa membantu suami saya terutama di bidang finansial. Awal dulu sebelum terjun bisnis Azaria, saya sudah menjalani bisnis online, mulai dari jualan baju, jualan aksesoris, bahkan sampai berjualan handphone saya pernah mengalaminya. Tetapi selama berbisnis online tidak semulus yang seperti saya bayangkan. Saya mengalami kerugian mulai dari ditipu customer, ditipu supplier, dan kerugiannya pun tidak sedikit, bisa sampai puluhan juta. Singkat cerita, ketika terakhir sebelum bertemu bisnis Azaria, saya ditipu oleh seorang teman hingga nominalnya sampai puluhan juta. Nah, keadaan ekonomi keluarga saya saat itu benar-benar sangat terpuruk. Kemudian tidak lama, saya melihat postingan teman saya tentang Azaria. Nah, disitulah awal saya bertemu dengan Azaria. Kurang lebih sekitar bulan Mei tahun 2015. Ketika teman saya memposting tentang Azaria, saya langsung tertarik. Kok bisa dalam satu hari dia bisa dapat nominal waktu itu 2 juta. Saya penasaran dan kemudian chat beliau. Saya tanya, kemudian dia menjelaskan dan akhirnya saya tertarik. Setelah jelas dengan penjelasan teman saya tadi, saya langsung yakin ingin mengikuti bisnis Azaria. Kemudian saya meminta izin kepada suami. Ketika saya meminta izin sama suami, awalnya suami saya menolak. Mungkin karena masih ada rasa trauma atas kejadian sebelumnya. Di samping itu, saya menceritakan jika modalnya 1.400.000 bagi kami mungkin sedikit besar karena melihat keadaan kami yang sedang terpuruk saat itu. Tapi saya terus mencoba meyakinkan suami bahwa saya bisa, saya yakin pasti berhasil di sini. Kemudian suami saya tidak menjawab, tapi menurut saya jika dia diam artinya iya. Dan waktu itu ada uang yang tersisa yaitu untuk membayar kontrakan rumah kami, dan uang itulah yang saya pakai untuk mendaftarkan Azaria dengan perjanjian dalam waktu 1 bulan pasti akan saya kembalikan uang tersebut. Dan alhamdulillah tidak sampai 1 minggu, bahkan hanya dalam waktu 3 hari saya sudah sanggup mengembalikan uang yang saya pinjam tadi, bahkan lebih dari 1.400.000. Baik, sekarang saya sedang berada di toko parfum saya, yang mana toko ini saya bangun juga dari hasil Azaria. Sebelum saya melanjutkan apa saja yang saya peroleh dari Azaria, saya akan menceritakan terlebih dahulu perjalanan saya selama menjalankan bisnis Azaria. Setelah modal saya kembali, tidak hanya modal saja yang saya kembali, akan tetapi masih banyak sekali bonus-bonus yang saya dapatkan. Di 1 bulan pertama saya sudah mendapatkan 35 juta rupiah, bulan kedua 70 juta rupiah, dan selanjutnya sampai sebelum 1 tahun saya sudah mendapatkan 360 juta rupiah. Wow, angka yang fantastis juga bagi saya yang seorang ibu rumah tangga. Tetapi selama mendapatkan bonus yang beratus-ratus juta itu, pastinya saya juga mengalami yang namanya jatuh bangun. Nah, di awal pertama saya menjalani Azaria, kendala saya adalah saya harus belajar sendiri bagaimana menjalankan bisnis Azaria. Kenapa itu terjadi? Karena teman saya tadi yang menjadi afiliat saya itu di minggu-minggu pertama saya bergabung sudah tidak aktifkan di Azaria. Otomatis saya harus belajar sendiri. Memang awalnya sangat berat bagi saya yang sebelumnya tidak pernah menjalani bisnis jaringan seperti ini. Akan tetapi saya tidak mudah menyerah. Saya terus belajar bagaimana saya mengembangkan jaringan, dan di Azaria ini saya harus besar. Awal saya promosi bisnis Azaria ini, saya langsung mengambil langkah untuk promosi di Instagram. Kenapa saya mengambil Instagram? Karena menurut saya
mempunyai downline dari sana. Sebenarnya selama menjalani bisnis Azaria masih banyak sekali kerikil-kerikil yang menghadap. Akan tetapi yang terpenting adalah kita harus tetap berusaha, kita harus tetap berjuang dan akan mendapatkan hasilnya. Seperti yang saya rasakan sekarang. Di sini saya akan menceritakan selain mendapatkan 360 juta tadi, ada banyak sekali yang saya peroleh selain uang tersebut. Yang pertama, ketika bulan Oktober waktu itu diadakan skill contest trip to Singapura. Alhamdulillah saya mendapatkan juara keempat dan saya bisa pergi ke luar negeri dengan gratis. Nah, kemudian bulan Januari saya alhamdulillah mendapatkan hadiah sepeda motor dari Azaria. Saya tunjukkan ya. Nah, ini sepeda motor saya yang pertama yang saya peroleh dari Azaria secara gratis. Oh iya, tetapi sebelum saya mendapatkan sepeda motor gratis ini, sebelumnya saya sudah membeli sepeda dulu loh dari hasil Azaria tadi. Nah, yang sebelah kiri ini sama-sama fit, tapi warnanya beda. Jadi saya belinya sebelum saya dapat sepeda motor. Kalau dapat gratis, baik nggak beli ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang punya dua. Nah, selanjutnya saya berpikir uang banyak sekali, saya mau pakai untuk apa? Akhirnya saya memutar otak saya dan saya membuka sebuah bisnis baru bagi saya, yaitu toko kafur. Dari saya sebelumnya hanya seorang ibu rumah tangga, akhirnya saya bisa mempunyai toko dan tokonya juga ya alhamdulillah dari Azaria. Selanjutnya, artinya di sini teman-teman bertanya-tanya kenapa saya bisa mendapatkan ratusan juta rupiah. Saya punya tips bagi teman-teman yang menjalankan bisnis Azaria. Pertama, ketika saya bergabung, saya langsung action. Action yang pertama saya adalah melalui media sosial. Nah, media sosial itu kan nggak hanya Instagram aja, ada Facebook, BBM, dan segala macam. Memang saya fokusnya di Instagram. Teman-teman bisa meniru lewat Instagram terlebih dahulu. Di situ ada jasa-jasa promosi, diikuti saja. Dan kemudian rajin-rajinlah posting setiap hari, bahkan setiap jam diatur aja. Kemudian lewat BBM juga jangan sampai malas untuk promosi. Kemudian di Facebook semuanya media sosial itu dimanfaatkan. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin kesulitan di online bisa melakukan offline, yaitu dengan sebar brosur. Nah, teman-teman bisa cetak brosur kemudian dibagikan ke teman-teman, atau kalau ada di parkiran bisa ditaruh di mobil-mobil. Nah, itu sebagai salah satu usaha teman-teman untuk mendapatkan prospek. Yang terakhir, saya akan memberikan sedikit motivasi buat teman-teman supaya lebih semangat menjalani bisnis Azaria. Yang pertama adalah jangan mudah menyerah. Nah, apapun yang terjadi, apapun kendala yang teman-teman hadapi, taklukkan saja. Harus dengan sungguh-sungguh menjalankannya. Karena teman-teman harus pantang menyerah karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Terima kasih.